Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Siswa dan siswi SMK HKTI 2 Purwareja Kelampok, alhamdulillahirrabbilalamin, kita pada kali ini berjumpa dan bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum saya menjelaskan lebih lengkap dan detailnya lagi, seperti biasa, kembali lagi saya ingatkan untuk kalian semuanya untuk selalu tetap semangat belajar dan tentunya juga semangat menjaga kesehatan agar kita selalu dalam kondisi yang sehat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah siswa dan siswi semuanya, untuk pertemuan kali ini kita masuk ke pertemuan ke-8. Semoga di pertemuan ke-8 ini kalian sudah mulai memahami dan mengerti setiap materi dalam setiap pertemuannya, agar kalian bisa paham seutuhnya kaitannya dengan materi bahasa Indonesia. Siswa dan siswi semuanya, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar materi yang sama seperti pertemuan yang sebelumnya, yaitu tentang karya ilmiah. Materi ini saya sendiri yang menyusun dan menyampaikan untuk kalian semuanya, yaitu Bu Deni Dwi Yuli Hastuti. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas dan kupas tuntas secara lengkap, yaitu tentang KD mengonstruksi sebuah karya ilmiah berkaitan bidang pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Tujuan pembelajaran kita kali ini nanti kalian diharapkan mampu untuk mengonstruksi sebuah karya ilmiah berkaitan bidang pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan dalam karya ilmiah. Yang selanjutnya, peta konsep untuk mempermudah kalian dalam memahami informasi yang saya sampaikan, antara lain nanti kita akan membahas submateri. Yang pertama adalah langkah-langkah mengonstruksi karya ilmiah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan contoh-contoh karya ilmiah. Jadi saya harapkan untuk kalian semuanya nantinya benar-benar menyimak, harapan saya ya, menyimak secara keseluruhan tayangan video saya ini dari awal sampai akhir. Dan saya mohon serta harapkan ke kalian semuanya untuk tidak terpotong-potong sedikit pun dalam menyimak serta memahami informasinya. Baiklah siswa dan siswi semuanya, sebagai pengantar terlebih dahulu bahwasanya mengonstruksi atau membuat karya ilmiah merupakan kegiatan yang harus dilakukan agar menghasilkan karya ilmiah yang efektif. Karya ilmiah ini perlu didetailkan langkah-langkahnya agar
Kalian dapat menggunakannya sebagai pedoman penyusunan karya ilmiah. Yang akan kita bahas sekarang adalah poin yang pertama dalam peta konsep tadi, yaitu tentang langkah-langkah mengonstruksi karya ilmiah. Berikut ini adalah langkah-langkah menulis karya ilmiah. Yang pertama yaitu memilih tema tulisan. Yang kedua, menulis dengan kerangka. Yang ketiga, membuat paragraf pembuka dengan baik. Kemudian yang keempat, menulis gagasan pokok secara gamblang. Yang berikutnya yang nomor 5, yaitu langkahnya adalah memberikan ilustrasi yang wajar. Yang keenam, menggunakan gaya penulisan. Kemudian yang ketujuh, menyimpulkan isi karya ilmiah dengan pernyataan yang kuat. Dan langkah yang kedelapan terakhir yaitu kalian harus menyunting. Ini ada 8 langkah-langkah mengonstruksi karya ilmiah. Yang selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu dari langkah-langkah mengonstruksi karya ilmiah tadi. Yang pertama yaitu memilih tema tulisan. Tema merupakan pokok pembahasan dalam artikel. Jadi pilihlah tema yang mudah dikuasai. Contohnya, ada pendidikan karakter di sekolah, penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar, pergaulan bebas di kalangan remaja. Kemudian langkah yang kedua yaitu menulis dengan kerangka. Kerangka tulisan harus dibuat terlebih dahulu sebelum menulis karya ilmiah. Contohnya, tema tentang prestasi belajar siswa. Kemudian yang selanjutnya, poin-poin yang dibuat menjadi kerangka adalah sebagai berikut. Ada apa dengan prestasi belajar siswa? Kemudian, mengapa prestasi belajar siswa menurun? Dan yang ketiga, bagaimana cara mengatasinya? Ini adalah contoh dari poin-poin yang bisa dibuat menjadi sebuah kerangka karya ilmiah. Yang ketiga, membuat paragraf pembuka dengan baik. Maksudnya bagaimana? Paragraf pembuka di bagian latar belakang karya ilmiah merupakan bagian yang terpenting. Hal itu karena paragraf pembuka berfungsi sebagai penjelas permasalahan yang dibahas dalam karya ilmiah. Jadi, penulisan pada paragraf pembuka harus baik agar pembaca mudah memahami permasalahan. Kemudian yang keempat yaitu
menuliskan gagasan pokok secara gamblang. Gagasan pokok dalam karya ilmiah disesuaikan dengan kebutuhan penulisan teks tersebut. Penulisan karya ilmiah untuk kepentingan lomba disesuaikan dengan permintaan panitia. Penulisan karya ilmiah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan disesuaikan dengan rancangan yang dibuat. Ini ya. Nah, langkah yang kelima yaitu memberikan ilustrasi yang wajar. Jadi dalam karya ilmiah, ilustrasi ditunjukkan dengan peristiwa atau kasus yang melatar belakangi dibuatnya karya ilmiah. Kemudian yang keenam, ini adalah langkahnya menggunakan gaya penulisan. Maksudnya bagaimana? Dalam membuat karya ilmiah, gaya penulisan sangat diperlukan untuk menyampaikan informasi dengan tepat. Langkah yang ketujuh yaitu menyimpulkan isi karya ilmiah dengan pernyataan yang kuat. Isi karya ilmiah harus dapat disimpulkan dengan pernyataan yang kuat pada bagian penutup. Hal ini karena isi karya ilmiah mengandung kebenaran yang faktual. Dan langkah yang terakhir yaitu menyunting. Di sini langkah terakhir mengonstruksi karya ilmiah adalah menyunting. Jadi periksalah kembali segala kata, kalimat, dan paragraf yang ada. Penyuntingan dilakukan pada struktur dan kaidah, tidak pada bagian isi. Penyuntingan yang efektif dilakukan oleh editor. Namun, dalam skala kecil, penyuntingan dapat dilakukan oleh penulis melalui tahap tertentu atau dilakukan oleh orang lain. Meskipun demikian, pihak terbaik yang melakukan penyuntingan adalah orang lain yang mempunyai latar belakang keilmuan yang sama dengan penulis. Ini penjelasan 8 langkah mengonstruksi karya ilmiah. Kiranya bisa dimengerti dan dipahami ya siswa dan siswi semuanya. Baik, kita lanjutkan ke poin yang selanjutnya. Kita sekarang masuk ke penjelasan seputar contoh-contoh karya ilmiah. Jadi nanti silahkan kalian semuanya memahami, mengerti, dan membaca secara cepat contoh-contoh yang akan saya tampilkan dan tunjukkan untuk kalian semuanya. Nanti saya tidak menjelaskan secara jelas dan detailnya melalui alat bicara saya. Jadi nanti saya tunjukkan per bagian satu persatunya. Dan kalian silahkan lihat, pahami, dan baca informasi dalam tayangan slide saya. Seperti itu ya siswa dan siswi semuanya. Saya mulai
dari sekarang saja kalian mulai fokus, mulai siap untuk melihat, membaca, dan memahami informasi contoh-contoh karya ilmiah. Saya mulai dari sekarang. Ya, siswa dan siswi semuanya, demikianlah tadi contoh-contoh dari karya ilmiah. Bisa kalian lihat, bisa kalian baca, dan bisa kalian pahami dari setiap sistematika atau struktur karya ilmiah. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Baiklah siswa dan siswi SMK HKTI 2 Purwareja Kelampok, mungkin itu saja penjelasan informasi materi dari saya untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan berfaedah buat kalian semuanya. Apabila ada yang masih belum bisa kalian pahami, silahkan kalian buka kembali tayangan video dari saya ini dan simak tayangan videonya dari awal sampai akhir. Jangan sampai terpotong-potong sedikit pun, agar kalian semuanya bisa memahami secara keseluruhan. Kiranya itu saja informasi penjelasan materi dari saya untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.